pemeriksaan fisik ya, fisik bayi. Kalau misalnya dedenya takut kedinginan, kita bisa pasangkan baju lagi ya, sama diukur yang tadi antropometrinya. Berapa tadi panjang badan dedenya? 46,6. Oke. Kita cek dulu. Mana? Oh, cek lingkar kepala. Ingat ya, bayi juga nggak boleh bawa AC ya. Jadi jangan kebutan. Gendong. Cek cara melakukan pemeriksaannya adalah kalian boleh menggunakan pakaian yang besar. Di atas seling atau bu? Buat di antara ya. Di tangan jidat. Iya. Batuk. Nah, di tengah-tengah ini 0. Lagi di 2 ya. Berapa itu? 30. 32. Begitu ya cara menggunakannya, lebih bagus yang ini kelihatan di atas ya. Jadi kita langsung hasilnya 32 cm. Oke. Biar enggak itu kita turun langsung ke dada. Biar pengukuran, semua pengukuran lebih mudah. Jadi pintar-pintar. Dada. Mau bikin baju dulu. Kapelannya kita mau kondangan ya. Berarti nggak dibuka tapi baju. Ya, dibuka tadi biar sekalian nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau itu kan nanti sebenarnya kehalang nih. Bisa kita tadi pada saat udah dibuka bajunya langsung. Ya pas nimbang. Pas lahiran apa? Pas lahiran mau nggak ngukurin berapa ini? 6 berapa itu? 20? 26. 6 setengah. Oke, pindah ke perut. Berapa? 29 ya. Kecil banget ini dedeknya. Sudah. Ya. Nah, di sini kita langsung letakkan pakaian bayi, lepaskan pakaian bayi. Jadi semuanya tadi udah kita lepaskan. Kalau misalnya dedenya enggak kedinginan, ya udah nggak apa-apa, kita lepaskan tadi keseluruhan, nggak usah dipakai. Tapi kalau misalnya dia kedinginan, sudah. Terus ini udah ya, lihat dari mulai kepala. Kalau misalnya di kepalanya ada bekas korset tadi, Kalau saya dicuci. bentuk kepala kita kayak gini ya. Ini bayinya normal ya. Tuh, udah dibagi-bagi. Ini sutura di sini. Tuh kepala kita. Cuman karena kita mah ada rambut jadi terlihatnya. Oke, sudah. Terus lihat kekuatan ototnya. Pasti posisi bayi tangannya akan kayak gini. Kakinya juga akan kayak gitu. Semakin prematur, dia akan semakin lunglai. Gitu ya. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir sehat terus gini badannya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau misalnya kayak bayi-bayi baru 28 bulan, pasti posisinya agak gini, lunglai, kakinya juga. Itu karena dia belum matur. Terus lihat tadi, cek keseluruhan. Ini mah utuh, tadi ya ada yang jarinya. Terus lihat posturnya. Cek. Lihat ya, pintar. Lihat punggungnya. Ada spina bifida nggak? Tulang belakang yang terbentuk tidak sempurna. Oh, nggak ada. Anus. Kita lihat labianya. Oh, bagus. Bokong. Harusnya dia bisa ditekuk ya. Kita lihat. Kalau nggak kita gini. Lihat lubangnya dibuka. Ada atau tidak? Itu secara posturnya kita perhatikan ya, keseluruhannya. Oke, ini juga pasti masih ada ususnya. Usus. Tali
tali pusatnya ya. Tali pusat harusnya Kira tukar tas. iya nggak ada kasa ya. Nggak Itu kasa. di kom bu, di Mana? kom. Di kom. Ya, itu tali pusat. Ikom apa namanya? Kita cek ya tali pusatnya sudah kering apa belum. Ada siapa? Dandannya orang takut salah tangan. Jeruk walu nih kan jeruk walu. Itu ada yang ngaco. Di video Maya. Iya di video. Ya, ada tali pusatnya. Nggak sadar ada mahasiswa. Ya, cek. Tali pusatnya sudah masih basah ya. Nah, ini yang harus kita jaga supaya dia tetap kering. Kering. Kalau basah dia mudah terjadinya infeksi. Oke. Tadi refleks bisa sekalian kita cek di area mata. Enggak sih. Cahaya itu bisa kita berikan sedikit respon, lihat aja matanya ya. Oh, responnya bagus. Dia berespon ketika kita berikan cahaya. Ya udah ya, panjang badan, tinggi badan, terus kepala. Kita lihat kontur tulang tengkoraknya, bentuk kepalanya. Oh, bentuknya kepalanya bagus ya. Bayi itu masih mudah berubah. Makanya bayi itu harus kita bentuk. Ada yang kepalanya bulat bagus, ya itu masih sebenarnya proses oksipital dan sebagainya kita perhatikan di sini. Ya, ada masalah tidak di sepalnya, di kepalanya, ada hematom, ada cairan tidak? Jangan-jangan hidrosefalus, ya, ada cairan kepalanya menjadi lebih besar. Itu yang kita perhatikan. Lalu, kalau misalnya sudah di bagian kepala, biasa turun ke hidung. Di sini hidung juga kita perhatikan pernafasannya, terus ke telinga, ya. Harusnya di sini letak telinga mata tidak nih. Pina biasa ya, pinanya kita tuh sejajar dengan mata ujung sama ini nih pina nih namanya nih. Sejajar kan? Nah, apa atau misalnya matanya ada kelainan, strabismus, juling, ya itu juga harus diperhatikan bisa. Terus ya, pendengaran, ade gitu, dia berespon nggak? Ada nggak? Atau dia cuma diem aja? Gitu. Nah itu untuk mengetahui nanti dia tuli apa tidak kita cek. Oke, tadi kenapa mata di bawah? Harusnya tadi ya dari atas ini kita bisa ketik refleks tadi berkedip nggak? Bisa sekalian refleks tuh nggak mesti di akhir pada saat pemeriksaan. Yuk, lagi mulut cek, saking. Dek, isep. Ya kan, pintar. Yuk rutin nanti sebutin aja ya. Pas udah di sini, oh refleks, Bu mengecek refleks saking, walaupun ini di akhir nggak masalah. Mana nggak tuh di sini? Ada kedip lagi dihitung di mulut ya, di hidung lihat pasase udaranya bagus atau tidak. Kalau misalnya menggunakan ini bisa jangan ambil. Lihat dia bernafas tutup. Oh ada pergerakan. Udah ada pergerakan gitu ya. Lalu nih sputum sekret ini mah ya refleks dia. Lalu mulut ya, mata kesimetris kan bentuk labio palatoschisis ya. Lihat apakah dia bibir sumbingnya tidak cuman di atasnya tidak ada langit-langit, palatum dulu, bawahnya saja atau palatum mole, atau dua-duanya tidak punya langit-langit atas sama langit-langit bawah gitu ya. Atau sumbing sampai ke sini nih, di sini sumbing sampai ke area hidung, diperhatikan gitu ya. Itu bisa kita lakukan tindakan operasi ya. Ini saking gak batuk, ini refleks batuknya. Lihat kalau dia menangis keras ya itu mah sudah bagus refleksnya ya. Ini leher tadi tonic neck ya. Kalau misalnya sama dede bayi refleksnya kalau pada saat dia diangkat ada nggak? Yuk dede coba kita gendong ya. Dia ini enggak ada berlawanan arah dari gerakan kita enggak? Miring deh, dia berlawanan tidak. Oke, itu ya. Terus kita ke dada.
lihat simetris atau tidak, sama seperti tadi, inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi dan auskultasi ya. Ini juga saat bernafas perhatikan tarikan dinding dadanya, tapi yang anak bayi tadi dia lebih banyak masih menggunakan pernafasan di area perut, makanya pasti kalau bayi itu perutnya yang naik turun ya, lebih tinggi pernafasan di area perutnya ya. Sebenarnya nafasnya di sini tapi menggunakan gerakan di abdomen gitu ya. Bunyi nafas dicek lagi, bunyi nafas. Nah sekalian kita tadi bisa bunyi jantung itu kita bisa cek sekalian dengan pemeriksaan nadi. Bisa sekalian, nggak mesti kan tadi bayi yang memungkinkan, oh ini nadi sekalian suara jantung. Terus habis itu dicek nafasnya. Dia nafas kan nggak bisa, ya udah pas dia tarikan nafas kita cek. Suara nafas normal apa? Sikuler. Oke. Ada dahaknya? Rampis. Kalau misalnya suara nafas pasien asma? Wheezy. Ya. Kalau dia seperti kuda berjalan? Apa? Gargling. Bukan. Stridor. Bukan. Stridor mas seperti ada air atau udara. Apa? Ya udah dicari lagi ya. Itu biasanya suara jantung. Suara kelainan suara jantung apa? Murmur. Ya, murmur. Kalau ada air, udara, tapi Galop. Oke, sudah ya. Terus abdomen, ya. Lihat kesimetrisannya. Ini inspeksi ya. Oh, berarti kita kerjakan inspeksi. Lalu auskultasi. Tidak dengarkan. Terus, ya, perkusi. Bisa kalau anak kecil masih kecil. Sedikit. Dia kembung tidak perutnya. Ya, jari kita juga jangan kenceng-kenceng ya. Sedikit aja. Pas baru lahir kencang banget. Apa ya? Iya, karena kan harusnya genitalia ini terakhir. Ya. Bahu. Ya, ini lalu kita bahu, lengan, tangan ya. Simetris tidak? Kiri dan kanannya simetris. Lalu cek jumlah jarinya. Oh, lengkap. Pergerakannya. Ya. Oke. Tadi ini tuh refleks kalau misalnya ayo dede resting kalau dia mau sambil berjalan gitu ya, sama kita bisa kayak gitu kan. Selesai. Nah, proporsi sama simetris, gerakan sendinya, jumlah jari, cek refleks di kaki bisa kita sekalian. Refleks apa tadi? Babinski. Mana tadi? Ya Allah, terigu. Harus Ayam bunuh. iya, udah kena tornado. Ayo deh, nanti refleksnya kayak hypertensi. Harus di rebonding dulu ini. Nah ini kalau misalnya buat orang dewasa ya, refleks tajam dan tumpul. Anak kecil mah yang nggak usah ya, nanti malah ketusuk berdarah. Terus yang tadi pemeriksaan punggung, lihat ada sila tidak, tadi kegagalan tulang belakang, terbentuk tulang belakang. Ini di sini biasa ada benjolan. Oh ini nggak ada, bagus simetris. Lubang anusnya ada. Genitalianya kita buka, labia mayor, minor. Tadi juga ya sama ya, anusnya ya, cek ya. Ada buka, ada tidak. Oke, ini pemeriksaan kulit kita lihat dari warna keseluruhan ya. Warna kuning tidak, iterik atau dia kemerahan atau ada sianosis, itu kita cek. Apalagi kalau misalnya dia di 1 menit pertama sama 5 menit kedua, kita cek agar ya. Terus vernikasilosa tadi ada lemak-lemak putih, itu normal ya. Kalian bisa searching gambarnya. Lalu mungol, bercak mungol hitam. Ya itu kalau ada bercak-bercak hitam.
Ingat ya, kalau ini jangan jangan diikat, ya ditutup. Lalu bercak kecoklatan, bercak merah, vitiligo, apalagi kalau misalnya dia vitiligo putih-putih. Kalian pernah lihat nggak pasien-pasien yang yang